Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Irwan Siagian MPD, selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen pendidikan. Perkenalkan, saya Siti Nur Atifah dari kelompok 1 dengan NPM 202321500247 kelas Y1B. Presentasi ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen pendidikan. Materi yang akan saya sajikan yaitu konsep dasar manajemen. Materi pembahasan yang akan saya sajikan yaitu yang pertama, hakikat manajemen pendidikan. Yang kedua, konsep manajemen pendidikan. Dan yang ketiga, fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, yaitu hakikat manajemen. Istilah manajemen disebut dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, manajemen yang berarti direksi, pimpinan. Under new management, di bawah pimpinan baru, tata pimpinan, dan pengelolaan. Menurut teori Panan Rangi dan Andi Rashid. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kegiatan di dalam suatu lembaga pendidikan. Contohnya, seperti pengorganisasian lembaga pendidikan, menetapkan struktur organisasi yang efisien. Dari contoh di atas, pengorganisasian lembaga pendidikan melibatkan proses merancang struktur organisasi yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Teori kedua yang diungkapkan oleh Amon dan kawan-kawan yaitu pendidik dan manajemen pendidikan merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan lembaga pendidikan sampai akhir. Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, dan manajemen pendidikan secara menyeluruh dalam berbagai tahapan, lembaga pendidikan dapat berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan mereka dan memberikan lingkungan pembelajaran yang baik terhadap siswa-siswanya. Contoh di sini, pendidik seperti guru berfokus pada pengajaran dan pembimbingan kepada siswa, sementara manajemen pendidikan seperti kepala sekolah bertanggung jawab atas pengembangan strategis lembaga pendidikan. Contoh di atas, pendidik seperti guru memiliki fokus utama pada proses pengajaran dan pembimbingan terhadap siswa. Sementara itu, manajemen pendidikan yang diwakili oleh peran seperti kepala sekolah memiliki tanggung jawab pengelolaan operasional sehari-hari, termasuk jadwal pelajaran, kebijakan sekolah, dan hubungan dengan staf dan siswa. Teori ketiga yang diungkapkan oleh Baslini yaitu manajemen kependidikan adalah kegiatan yang menyangkut penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, pengurusan, tunjangan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah dalam rangka menunaikan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Berdasarkan penjelasan tersebut, manajemen kependidikan
merupakan suatu proses pengelolaan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kegiatan di dalam institusi suatu pendidikan. Contoh di sini, seperti sekolah merencanakan program pengembangan kurikulum baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berdasarkan contoh di atas, manajemen kependidikan mencakup berbagai aspek untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam setiap langkahnya, penting untuk melibatkan semua stakeholder dan menjaga transparansi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Sintesis dari ketiga teori tersebut yaitu hakikat manajemen pendidikan mencakup pemahaman tentang esensi atau inti dari kegiatan manajemen dalam konteks pendidikan. Hakikat manajemen pendidikan menunjukkan bahwa manajemen dalam konteks pendidikan bukan hanya tentang administrasi, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara holistik dan berkelanjutan. Yang kedua, konsep manajemen. Di dalam konsep manajemen ini, yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, sebuah bidang keilmuan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya manajemen pendidikan. Yang ketiga, prinsip efisien dan efektif. Dan yang keempat, yaitu pencapaian tujuan pendidikan. Yang pertama, yaitu sebuah bidang keilmuan. Menurut Shazili, ilmu manajemen yang keberadaannya melakukan sesuatu tindakan perhitungan akan kualitas dari suatu ilmu, maka disebut dengan manajemen ilmu. Atau dalam bahasa Inggris, knowledge management. Berdasarkan teori di atas, manajemen di bidang keilmuan melibatkan pengelolaan sumber daya intelektual, pengalaman, dan informasi agar dapat diakses dan dimanfaatkan dengan efektif oleh anggota-anggota organisasi. Contohnya, seperti pengelolaan anggaran institusi pendidikan, termasuk alokasi dana untuk proyek penelitian, fasilitas, dan kegiatan akademik lainnya. Nah, berdasarkan contoh di atas, pengelolaan anggaran institusi pendidikan harus diarahkan untuk mencapai tujuan yang strategis institusi sambil memastikan efisiensi dan keseimbangan dalam alokasi dana. Lalu yang kedua, ada pengelolaan sumber daya pendidikan. Teori menurut Riyadi dan kawan-kawan, pengelolaan sumber daya manusia memiliki peran sentral dalam keberhasilan implementasi pendidikan inklusif di sekolah. Guru-guru yang berkualifikasi dan dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan adalah kunci utama untuk menyediakan pendidikan yang inklusif bagi semua siswa. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dijelaskan manajemen pendidikan mencakup pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif, termasuk manusia, yaitu termasuk guru dan staf administrasi, lalu dana, fasilitas fisik, dan juga teknologi. Contohnya, seperti memantau dan mengawasi pengeluaran untuk memastikan dana yang digunakan secara efisien dan efektif.
Nah, berdasarkan contoh di atas, dengan mengawasi dan memantau pengeluaran adalah langkah penting dalam pengelolaan keuangan pendidikan untuk memastikan dana yang digunakan secara efisien dan efektif. Konsep dasar manajemen yang ketiga yaitu memiliki prinsip efisien dan efektif. Menurut Robbins dan kawan-kawan, yaitu efisien berkaitan dengan berbagai cara memperoleh sesuatu yang dilakukan. Sedangkan efektivitas berkaitan dengan akhir atau mencapainya tujuan-tujuan organisasi. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, efisiensi yaitu berkaitan dengan cara atau proses pelaksanaan tugas atau aktivitas. Sedangkan efektivitas yaitu berkaitan dengan pencapaian tujuan atau hasil akhir yang diinginkan. Contohnya di sini seperti siswa dapat mengakses materi pembelajaran dengan mudah, berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, dan mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh sekolah. Berdasarkan contoh di atas, prinsip efisien dan efektif yaitu memberikan panduan untuk meningkatkan produktivitas dan pencapaian tujuan, baik dalam konteks bisnis, pendidikan, atau organisasi lainnya. Lalu, konsep dasar manajemen yang terakhir yaitu pencapaian tujuan pendidikan. Menurut teori Knorr, tujuan pendidikan dalam pandangan para humanis romantik dan pragmatik tidak berada di luar pengalaman belajar, tetapi melekat di dalamnya, yakni pertumbuhan. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, tujuan pendidikan mencakup seperti pertumbuhan pribadi dan spiritual, pencarian kebebasan dan kemerdekaan individu, mengembangkan kepekaan terhadap alam dan keindahan, mendorong eksplorasi dan ekspresi diri. Contohnya, di sini seperti guru dan staf mendapatkan pelatihan yang relevan, terlibat dalam pengembangan profesional, dan merasa didukung dalam peran mereka. Nah, berdasarkan contoh di atas, lembaga pendidikan dapat mencapai pencapaian yang lebih baik dalam meningkatkan keterampilan, motivasi, dan kesejahteraan guru dan staf, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan lingkungan kerja secara keseluruhan. Pembahasan ketiga yaitu fungsi dari manajemen. Fungsi dari manajemen diantaranya yaitu terdapat perencanaan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, ada penempatan kerja pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, kompensasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir, yaitu evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, yaitu perencanaan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut teori yang diungkapkan oleh Mazkur Purwanto Hoiriyah, yaitu perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan guna untuk memenuhi kebutuhan organisasi di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, menyoroti pentingnya rencana pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan
sebagai upaya pengembangan, strategi, dan persiapan sumber daya manusia di dalam dunia pendidikan. Contohnya, seperti menganalisis proyeksi pertumbuhan siswa dan kebutuhan program pendidikan. Nah, berdasarkan contoh di atas, analisis proyeksi pertumbuhan siswa dan kebutuhan program pendidikan merupakan langkah yang penting dalam perencanaan manajemen pendidikan. Ini membantu lembaga pendidikan untuk merencanakan sumber daya manusia, fisik, dan keuangan secara efektif. Lalu yang kedua, rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut teori yang diungkapkan oleh Roni, rekrutmen atau penerimaan tenaga kependidikan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan, baik jumlah maupun kualitasnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, dengan menggabungkan rekrutmen dalam proses perencanaan pendidikan, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa mereka memiliki tim pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai dan berkualitas untuk mencapai misi dan tujuan pendidikan mereka. Contohnya, seperti menentukan saluran rekrutmen yang paling sesuai untuk menjangkau calon pelamar. Nah, dari contoh di atas, menentukan saluran rekrutmen yang paling sesuai untuk menjangkau calon pelamar memerlukan pemahaman yang baik tentang audiens target dan karakteristik posisi yang sedang diisi. Lalu yang ketiga, penempatan kerja pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, menurut teori yang diungkapkan oleh Afriansyah, penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi tenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Nah, pernyataan tersebut menyoroti pentingnya latar belakang, kesesuaian, dan persyaratan profesionalisme dalam penempatan kerja pendidik dan tenaga kependidikan. Contohnya, seorang guru matematika ditempatkan untuk mengajar di tingkat sekolah menengah sesuai dengan keahlian dan kualifikasinya. Berdasarkan contoh di atas, penempatan kerja pendidik dan tenaga kependidikan melibatkan penempatan individu di posisi yang sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Nah, proses ini memastikan bahwa setiap anggota staf dapat memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Fungsi yang keempat yaitu kompensasi pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut teori yang diungkapkan Nurlinda Mustami Musdalifah, yaitu memberikan kompensasi merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara semangat kerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, dengan memperhatikan kompensasi dan remunerasi dengan baik, lembaga pendidikan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan dan kepuasan kerja dari pendidik dan tenaga kependidikan. Contohnya, yaitu menyediakan insentif pendidikan untuk mendorong pendidik untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pelatihan atau pendidikan lanjutan. Nah, dari contoh di atas, insentif dapat berupa tunjangan tambahan,
bonus, atau fasilitas lainnya yang memberikan nilai tambah bagi pendidik yang bersedia untuk mengembangkan dirinya. Fungsi yang kelima yaitu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Reski dan Afriansyah, yaitu pembinaan tenaga kependidikan berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan profesional atau teknis untuk pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan dari pembinaan ini adalah kependidikan dapat melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan posisinya masing-masing. Contohnya, seperti pelatihan dalam penerapan metode pembelajaran terbaru atau integrasi teknologi dalam pengajaran. Nah, berdasarkan contoh tersebut, pelatihan tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga membantu pendidik untuk mengembangkan kepercayaan diri dan keterampilan yang praktis dalam menghadapi tantangan dalam menerapkan metode pembelajaran terbaru atau teknologi dalam konteks kelas mereka. Lalu, fungsi yang terakhir yaitu evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan. Evaluasi pendidikan dimaknai dengan bentuk penilaian, pengukuran, penafsiran yang sistematis dan objektif atas tujuan atau target yang telah dicapai dalam proses pendidikan, menurut Faiza. Berdasarkan pernyataan tersebut, evaluasi pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk ujian, penilaian kinerja, observasi kelas, dan lainnya. Contohnya, yaitu evaluasi berdasarkan hasil pencapaian siswa dalam tes ujian, yang mencerminkan sejauh mana guru berhasil dalam mentransfer pengetahuan kepada siswa. Nah, dari contoh di atas, tujuan dari jenis evaluasi adalah untuk mengukur pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran yang diajarkan oleh gurunya masing-masing. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu kompensasi sangat penting bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam hal kesejahteraan dan kepuasan kerja. Kegiatan penempatan sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja pegawai. Pengembangan akan disesuaikan dengan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan organisasi ke depan. Fungsi-fungsi manajemen pendidikan mencakup segala pengetahuan dan keterampilan terkait fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Sekian materi presentasi konsep dasar manajemen pendidikan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.